Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel Nur Lela S Biantara. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sentiasa beri kita semua nikmat sehat, nikmat bahagia. Oke, hari ini saya akan membacakan dan meneruskan lagi bacaan kisah tentang 25 Rasul, yaitu masih dalam permulaan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Oke, maaf karena sudah lama tidak menyambungkan ayat ini karena kurang enak badan. Baiklah teman-teman, saya akan mulai membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia, syaitan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaun-daunan surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepada kamu, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata bagi kamu berdua. Quran Surah Al-A'raf ayat 20 hingga 22. Adam dan Hawa sangat menyesal, terlebih setelah memakan buah itu. Aurat mereka terbuka, mereka berlarian ke sana kemari, sembari menutupi auratnya dengan dedaunan surga. Mereka sangat malu dan takut mendengar firman Allah. Namun akhirnya Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tak mungkin dapat menyembunyikan diri dari hadapan Allah yang Maha Tahu. Adam dan Hawa pun meminta ampun kepada Allah, yang artinya keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Allah Maha Mengasihi dan Maha Pengampun. Taubat Adam dan Hawa diterima, keduanya diampuni Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Tetapi atas kesalahan itu, mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan ini. Ini sudah sesuai dengan kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai penghuni dan pengatur planet bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Al-A'raf ayat 24. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah Hindi, sedang Hawa di tanah Arab.
Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia, keadaan sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal menganga lebar. Pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan. Binatang-binatang buas, baik yang besar maupun yang kecil, berkeliaran di mana-mana. Untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin dan sengatan serangga, Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaian selama bertahun-tahun. Keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah. Setelah saling mencari selama 40 tahun, betapa terharu Adam melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan sengsara menapak jalan yang sulit dan kejam. Mereka berpelukan menangis penuh haru. Kini mulailah babak baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Adam dan Hawa tinggal di sebuah gua yang besar dan lebar. Gua itu terletak di dataran tinggi sehingga tak gampang diserang binatang buas. Dengan bekal yang telah diberikan Allah, Adam mulai mengelola alam di sekitarnya. Ia menjinakkan binatang untuk diternak, mengelola lahan pertanian dan perkebunan, buah-buahan. Tantangan alam yang keras tergerakkan akal pikiran Adam agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Apakah karena kesalahan Nabi Adam sehingga seluruh umat manusia harus menderita hidup di dunia? Bukan. Nabi Adam memang diciptakan Allah sebagai khalifah atau pengelola bumi dan isinya. Hanya saja setelah diciptakan Nabi Adam ditempatkan di surga, setelah itu beliau harus ke tempat tujuannya, yaitu bumi. Namun dari sini kita harus pandai-pandai dan waspada terhadap bujuk rayu iblis dan setan. Mereka akan berusaha dengan segala macam cara untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Salah satu jurus iblis yang paling ampuh untuk meruntuhkan iman manusia ialah menjadikan baik sesuatu perbuatan maksiat atau dosa dalam pandangan manusia. Padahal dosa adalah dosa, maksiat adalah maksiat. Barang tetap haram ini sudah jelas. Jika dilanggar berarti kita menuruti bujukan setan. Yakni musuh yang nyata bagi semua umat manusia. Bukan setannya yang nyata, tapi ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan agama itulah yang nyata dan dapat dipahami oleh manusia agar menghindarinya. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa saya bacakan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan saya pribadi menjadi belajar yang lebih baik lagi. Oke, sampai di sini dulu. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.